pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, ibu tanya dulu, siapa yang tidak masuk hari ini? Coba sekretaris, Tina, siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, sehat ya, masuk semua ya. Semangat ya. Ya. Ya, semuanya sehat ya, apa kabarnya? Baik. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu akan dulu memberikan kalian pertanyaan. Di depan rumah kalian adakah Indomaret atau Alfamart? Ada. Di rumah Feb ada? Ada, Bu. Ada Alfamart atau Indomaret? Alfamart sama Indomaret juga Ada ada, Bu. semua ya, banyak biasanya. Seperti ini lah, yang Indomaret, Alfamart ya, perusahaan grosir, kemudian minimarket, supermarket ya, kemudian apa yang di dekat kita ini pasar induk gitu ya, itu termasuk perusahaan dagang. Hari ini ekonomi dengan materi kita pada hari ini adalah mengenai perusahaan dagang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama kita membahas mengenai karakteristik dari perusahaan dagang, terutama perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau di semester kemarin kita sudah belajar perusahaan jasa ya. Semester 1, nah sekarang kita belajar mengenai perusahaan dagang. Jadi apa itu yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Perusahaan dagang itu adalah suatu perusahaan yang usaha utamanya itu adalah melakukan jual beli barang dagangan tanpa mengolah. Jadi perusahaan itu hanya membeli ya, kemudian menjualkannya kembali tanpa diolah, tanpa diubah bentuknya ataupun kemasannya. Nah, keuntungan yang diperolehnya adalah dari selisih antara pembelian dan penjualan. Jadi ya, apa saja yang ditemui di Indomaret? Banyak, Bu. Coba sebutkan. Es krim. Boleh, es krim. Nah, ini dari singkatnya makan nih. Apalagi Denis? Untuk yang perempuan ini apa namanya? Kemudian apa lagi? Rosis. Makanannya. Itu kalau di Indomaret. Beda dengan kalau perusahaan jasa. Perusahaan jasa dia memberikan layanan. Dari layanan itu mereka memperoleh imbalan atau yang dimaksud dengan pendapatan. Ya, tuh. Jadi perusahaan dagang itu. Nah, sampai di sini ada dulu sebentar yang ingin bertanya, perusahaan dagang kalau misalnya perusahaan dagang itu apa? Kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung melihat ke video pembelajaran dulu. Kita simak bersama-sama ya. Bisa kita lihat ini ada yang dimaksud dengan karakteristik dari perusahaan dagang. Jadi karakteristik perusahaan dagang itu yang pertama membeli dan menjual barang yang mengatakan tadi. Berikutnya apa? Coba Satrio yang kedua apa karakteristiknya? Melakukan transaksi membeli dan menjual barang dengan baik secara luas maupun kredit. Nah, yang kelima, adakah perbedaan dalam pembukuannya? Pasti ada perbedaan ya. Kenapa ada perbedaan? Karena kata ibu tadi, kalau perusahaan jasa, dia kan tidak punya barang persediaan kan? Karena dia tidak beli barang kan? Jadi tidak ada merchandise, tidak ada persediaan. Ya, tapi kalau perusahaan dagang bisa? Bisa. Sekarang kita mulai membentuk kelompok, sama seperti minggu kemarin. Satu kelompok itu 5 orang, ya. Satu kelompok. Jadi yang pertama ini sudah kita bentuk ya. Yang pertama, kelompok pertama, kelompoknya Feb ya. Ketuanya Feb ya. Ya. Yang kedua, kelompok Kevin. Ketuanya Kevin. Yang ketiga, ketuanya Zul. Ya. Nah, jadi tugas ini baca mengamatilah gambar yang khas. Maksudnya 2 gambar tadi. Dan jelaskan dari gambar tersebut terkait dengan perusahaan jasa dan perusahaan jasa. Jadi kamu jelaskan bagaimana kegiatan operasionalnya dari perusahaan jasa, bagaimana kegiatan operasional dari perusahaan jasa, bagaimana transaksinya, bagaimana memperoleh keuntungannya. Sekarang diskusi ya
5 menit, kemudian yang lain boleh menanggapi. Ya, masing-masing kita batasi saja satu kelompok, satu pertanyaan. Selesai? Ya, sudah ya? Baik. Nah, kita presentasi nih. Kelompok 1 dulu, tapi set ya? Boleh di depan. Silakan dibaca hasil diskusinya. Oke teman-teman, perhatikan sebentar, saya akan berpresentasi perbedaan karakteristik perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan jasa versus perusahaan dagang. Perusahaan jasa produk yang ditawarkan adalah layanan jasa, sedangkan perusahaan dagang ditawarkan adalah barang. Dan perhitungan profit dari layanan jasa, sedangkan untuk perusahaan dagang dari selisih harga jual dengan harga beli. Aktivitas utama dari perusahaan jasa menjual jasa, dan sedangkan perusahaan dagang adalah membeli barang, menyimpan dan menjual ke konsumen. Persediaan stok untuk perusahaan jasa tidak perlu stok, dan sedangkan untuk perusahaan dagang yaitu perlu stok barang. Dan kepemilikan barang untuk perusahaan jasa tidak ada, dan sedangkan untuk perusahaan dagang ada kepemilikan barang. Proses produksi dan konsumsi untuk perusahaan jasa tidak memiliki produk fisik, sedangkan perusahaan dagang memiliki produk fisik. HPP untuk perusahaan jasa tidak ada, sedangkan untuk perusahaan dagang ada HPP, harga pokok penjualan. Retur atau dikembalikan untuk perusahaan jasa tidak bisa diretur, sedangkan untuk perusahaan dagang bisa diretur. Kualitas dan jasa atau barang untuk perusahaan jasa diketahui setelah membeli jasa, sedangkan untuk perusahaan dagang bisa diketahui secara langsung. Patokan harga resmi untuk perusahaan jasa tidak ada, sedangkan untuk perusahaan dagang ada yang berlaku di pasaran. Akun persediaan barang untuk perusahaan jasa tidak ada, sedangkan untuk perusahaan dagang akun persediaan barang ada. Baik, sekian itu saja, terima kasih. Baik, silakan diajukan pertanyaan pada Mungkin teman-teman di sini ada yang tidak mengerti apa yang saya presentasikan. Apakah teman-teman ada yang ingin dipertanyakan? Coba ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok tanya. Baik, untuk 3. Silakan. Kami dari kelompok 5 juga ingin bertanya, mengapa dalam perusahaan jasa tidak dapat dipatokkan harga resmi? Ibu langsung dijawab atau pertanyaan dikumpulin dulu? Bagaimana kalau yang kedua dulu juga? Yang kelompok 2 nanti kita kumpul, dicatat ya pertanyaannya. Nanti baru diskusi. Boleh, kelompok 2. Silakan. Siapa yang tanya? Ya. Akun persediaan barang dagang adalah bagian dari harta rancak perusahaan yang mana akun persediaan barang dagang ini tidak akan ditemukan perusahaan jasa yang pencatatan barang, contohnya seperti usaha pakaian, warung sembako. Terima kasih untuk kelompok 2 dan 3 telah memberikan pertanyaan. Kami kelompok 1 ingin meminta izin waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Terima kasih. Nah, silakan berunding dulu. Siapa yang akan membacakannya nanti? Ya, boleh ketuanya, boleh juga bertanya yang lain ini. Jadi sama-sama memberikan suaranya, ya, biar komunikatif. Sudah selesai? Sudah selesai, Bu? Sudah. Siapa yang ingin membacakan? Boleh, yang pertama Satrio, yang kedua Bandini. Diri ya. Silakan. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perusahaan dagang. Ya. Tes pol aliran kas, Belum. Ya. inventory kontrol, Ya. pencetakan persediaan, Ya. profit perusahaan, kelancaran interview. Ya. Bagaimana kelompok 2 jawabannya dari kelompok 1? Sudah, Bu. Dapat? Dapat.
Saya dari kelompok 1 ini menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena yang ditawar adalah jasa atau layanan di dalam perusahaan jasa, maka tidak ada patokan resmi yang berlaku di pasar. Di perusahaan jasa itu tidak ada patokan resmi. Kenapa? Karena besar kecilnya itu imbal balik yang akan diberikan oleh pelanggan tergantung dari kepuasan. Ya, kepuasan itu tidak bisa diukur. Ya, bagaimana kelompok 3? Bisa memahami? Ya, baik. Jadi ini sudah dari kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kerjasamanya sudah bagus ya. Kemudian komunikasinya ada. Alhamdulillah. Semua sudah maju. Kelompok 3 yang terakhir. Mari kita aplaus untuk kelompok. Sudah, jadi anak-anak ibu ini semuanya sudah diskusi, sudah bisa bersama-sama berkomunikasi, kerjasama, mencari bahannya. Nah, ini carinya dari mana? Dari buku paket ya? Iya. Bukunya dari video itu tadi? Iya. Akan ibu umumkan di pembelajaran kita berikutnya. Siapa yang dapat nilainya yang tertinggi, kelompoknya akan mendapat reward ya. Masih pemanasan sedikit, santai sedikit ya, masih ada beberapa menit. Coba kalian lihat, ini bisa dilihat ya di masing-masing ini gambar ini. Ini ada gambar, ada list, nampak gambar ya. Nanti kalian rangkai dari gambar ini, itu yang gambar pertama ada sepatu. Kemudian ada hewan apa itu dia? Kura-kura. Di antara kura-kura ada huruf U dan huruf N. Jadi U dulu, kemudian hewan kura-kura. Kura-kura. Ditambah N jadinya ukuran. Berikutnya apa itu gambar? Sepatu. Sudah bisa. Hadiah. Hadiah yang pertama tadi Rahmadani. Ukuran sepatu. Boleh, betul. Nanti hadiahnya sekalian ya. Boleh. Ini benar-benar hadiah nanti dikasih ya. Nah, yang kedua. Coba amati dulu. Ya, yang kedua, coba Zul. Coba Zul. Astagfirullah. Hah? Astagfirullah. Astagfirullah. Coba Zul, apa alasannya? Yang pertama itu apa? Ada batu asan. Batu asan. Dan Yang kedua kedua ada gambar gampang gol. gol. Kemudian di belakangnya ada Oke. gol ditambah ok jadi gol. Jadi asa gol. Betul. Aku Bu. Yang ketiga coba. Ya. Laba dengan bis. Ada tulisan nis itu. Ya. Laba bisnis. Jadi laba bisnis. Betul. Ini tadi ada ya, Ibu Benika bagikan satu persatu ya untuk kalian ada lembar refleksi. Jadi Ibu minta kalian mengisi yang di lembar kedua satu persatu. Itu sudah Ibu bagikan tadi ya? Iya, Bu. Coba dilihat. Ada jurnal refleksi guru. Pertama, apakah kegiatan pembukaan pembelajaran yang saya lakukan dapat mengarahkan, memotivasi, dan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran? Ibu ini untuk ibu ya. Menurut kalian, apakah tadi pada pembukaan pembelajaran ibu sudah mengarahkan, memberikan cara anak kita belajarnya seperti ini? Ya? Apakah ada motivasi yang ibu berikan? Motivasi itu penguatan. Ya, jadi kita sudah bertanya tadi, apakah kalian di dekat tempatnya ada ini tulisan mengarang ini ada? Tidak ada? Ya, dan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Sudah dipersiapkan dulu? Sudah ya? Ibu arahkan kita belajar apa? Sudah Ibu persiapkan kita hari ini akan mengikuti pembelajaran apa? Bahannya apa ya? Videonya apa? Kelompoknya bagaimana ya? Kemudian urutan kegiatannya maju dulu, presentasi dulu dan sebagainya ya. Nah, yang kedua, ketiga, dan keempat itu silakan kalian isi. Ya, silakan isi. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, silakan kalian isi dulu. 10 menit beri waktu, nanti baru kita kumpulkan.
pertemuan berikutnya kita masih akan belajar perusahaan dagang, namun kita akan mempelajari mengenai akun-akunnya. Akun-akun perusahaan dagang. Di sini tidak ada yang bertanya? Tidak. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Paham ya dengan pelajaran hari ini? Paham. Coba Ibu. Baik. Ibu minta dulu Kevin, sama-sama kita tutup dengan doa. Silakan Ibu. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, beragama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya baik anak-anak, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Silakan kalian nanti pulang ya. Jangan kemana-mana, langsung pulang. Sampai